Insya Allah seperti itu. Ya. Ya. Insya Allah untuk selanjutnya ini adalah untuk pemantapan ilmu ya, pengenalan ilmu, bagaimana tata cara menjadi duyufur rahman, terutama dalam hal ini adalah ibadah sunnah umroh yang akan diberikan oleh Pak siapa Pak? Pak Haji Ustadz Rudi ya? Ustadz Rudi nanti keilmuannya oleh Ustadz Rudi ya. Semua hotel dan akomodasi di sana sudah siap Pak Irawan ya? Kita sudah siap ya? Insya Allah, insya Allah. Pesawatnya dengan pesawat Saudi ya? Itu ending Jeddah. Jadi programnya ke umroh dulu. Umroh dulu insya Allah. Umroh dulu ya. Nanti pulang dari Madinah. Jadi bapak-bapak kalau mau umroh dulu harus dipersiapkan itu ihramnya di teng-tengan biar bisa ganti ihram di pesawat nanti gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan jemaah selalu diberi kesehatan, kekuatan, keselamatan, dan menjadi tamu Allah. Hingga pulang dari sana ibadah umroh sunnah itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tolong jaga bila mana kepulangannya dari sana kita harus tetap mempertahankan kemabruran kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Haji Yusuf Endra Supriyatna. Kemudian selanjutnya sebelum ke materi ya, sebaiknya mungkin kita istilahnya saling ta'aruf, mengenal dulu ya, walaupun masih via Zoom. Nanti mudah-mudahan di pelaksanaan praktek manasik bisa kumpul semua ya, saling mengenal. Sementara ini memang kalau yang diberangkatkan oleh Sabik baru terdaftar 27 orang. Nanti kita gabung tadi sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Haji Yusuf, kita nanti konsorsium sama PT Kurma. Dari situ rencana ada mudah-mudahan kurang lebih ada sekitar 13 sampai 15 jamaah lagi ya. Nanti jadi satu rombongan 40 orang. Nah, barikah kita supaya untuk saling mengenal, silahkan kita saling memperkenalkan diri dulu ya. Mungkin dari siapa ya? Dari Erik, mungkin Erik silahkan memperkenalkan. Ini masih saudara teman kecil saya waktu tetanggaan, tetangga anak dari Bibi ya, anak Bibi. Tapi sekarang sudah jadi tinggal jadi orang Bekasi, jadi baru ketemu lagi ini udah berpuluh-puluh tahun. Alhamdulillah lah ya. Mangga Erik, mangga. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ya, terima kasih Wawan. Sudah alhamdulillah mudah-mudahan ya bisa insya Allah bisa berangkat ke Masjidil Haram, ke Madinah juga. Amin, amin. Perkenalkan, nama saya Erik Suherman. Saya pegawai swasta. Saya bekerja di Yakult ya. Jadi hari ini juga masih kerja. Terus juga saya sudah berkeluarga sebetulnya. Berkeluarga, 3 orang anak ya, 1 istri gitu. Jadi saya tinggalnya di Bekasi seperti Awan bilang tadi, karena kerja saya tugasnya di Jakarta ya. Demikian mungkin Awan. Mungkin insya Allah sama Mama ya Awan ya. Insya Allah. Sama Mama, sama Irma, sama Teneng, sama kayaknya Teneng, Irma sama Kang Dudi juga belum kelihatan ya. Belum muncul. Tadi ya. Sudah di Capri tapi belum login kayaknya. Bentar lagi. Ya. Kalau Irma sedang di Lampung, Awan, jadi dia masih kerja. Dulu nggak biar wajahnya. Sebentar aja. Maskernya dibuka. Oh gitu. Mangga. Alhamdulillah maskernya dibuka ya. Ya. Jadi Nurjudi Damal ya jantan harus pakai masker terus gitu ya. Walaupun di dalam gitu. Ya, tapi nggak apa-apa, insya Allah mudah-mudahan semua sehat ya.
Amin. Itu aja Wawan perkenalannya dari Erik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah ya dari Pak Erik ya, beliau apa ya, sekarang manajer mungkin ya, manajer di Yakult. Ini mungkin umroh yang keberapa ya Erik ya? Saya umroh yang kedua, Awan. Alhamdulillah. Berarti Umroh yang kedua. Jadi mudah-mudahan ya mungkin mudah-mudahan 2 tahun sekali Awan ya. Saya punya Amin. target ya. Amin. Siap, siap. Iya. Insyaallah. Terima kasih. Tabarakallah. Siap. Mungkin ke yang lain silakan, mungkin Pak Heri ya, mangga Pak Heri dilanjut perkenalan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi. kasih Pak Wawan. Dengan saya Heri Santosa, saya dari N-Klinik Dr. Tenden di Jakarta. Jadi tapi asli saya sebenarnya dari Sumatera, dari Bengkulu. Ikut dokter aja di Jakarta. Jadi kita ada beberapa orang nanti tim dari Jakarta memang ikut umroh. Dan saya baru pertama kali ikut umroh di sini. Masyaallah. Salam Siap. kenal untuk semua. Siap Pak Heri. Alhamdulillah. Bu dokternya lagi ke luar negeri ya? Ya, mungkin lagi di pesawat kali lagi menuju pulang ke Indonesia. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan lah niat baik Bu Dokter dan terutama ya dibantu oleh Pak Heri, kita semua bisa diwujudkan ya untuk menuju Baitullah. Kemudian mungkin ada Pak Agus ini. Pak Agus silahkan memperkenalkan diri. Ya. Pak Agus Sutrisno masih sama ya dari N-Klinik atau bagaimana Pak Agus? Atau selain Pak Agus siapa dulu? Ibu Yuli Gading, Ibu Yuli, enggak silakan. Bu, dibuka mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Ustadz. Perkenalkan nama saya Yuli, saya perwakilan dari N-Klinik Kelapa Gading. Bareng Pak Heri nantinya. Mohon bimbingannya Pak Ustadz, saya baru pertama kali. Siap, sama-sama. Hatur nuhun Bu Yuli ya, salam kenal. Kami mungkin ini juga belum muncul semua karena memang ada beberapa keluarga yang sudah biasa ikut, mungkin diwakilkan saja mungkin satu orang, insya Allah sudah pernah ikut ya untuk keilmuannya, tapi insya Allah pas nanti praktek mungkin hadir semua. Mangga dilanjut dengan Pak Abah Yoyon. Mangga Pak Abah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Yoyon. Ini Den. Ya, saya belum pernah umroh. Kayaknya feedback ya, Pak Abayoyon, tapi nggak apa-apa. Pak Abayoyon usia berapa ya? 72. Masya Allah, Insya Allah baru pertama kali umroh Pak. Iya, Pak. Ya. Tinggal di mana? Apa? Di mana? Cipinang. Cipinang. Cikidang. Cipinang. Oh Cipinang. Oh jadi di Jakarta ya. Iya. Kalau ini kondisi sehat, Abah? Sehat. Tidak ada keluhan? Tidak ada. Masih bisa jalan biasa. Masih bisa kuat jalan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi Bapak Ibu nanti kalau insya Allah setiap hari diusahakanlah ada jalan minimal setengah jam, karena nanti ibadah umroh di sana itu kebanyakan ya jalan gitu. Dari masuk ke Masjidil Haram, syukur-syukur semua kita bisa tawaf di lingkaran bawah gitu ya. Tapi kalau yang pakai kursi roda terakhir tidak boleh di lingkaran bawah, harus ke lingkaran kedua. Jadi kursi rodanya itu ada yang macamnya didorong,
Ada juga yang elektrik. Elektrik tuh kalau Bapak Ibu nanti saya coba tampilkan ya macam-macam kursi dorong. Ya mudah-mudahan semua di sini sehat semua, tidak ada yang perlukan kursi dorong. Nah, kita walaupun ini kita bisa jalan SAI, nah kecuali nanti SAI. SAI itu 7 kali balikan, lumayan 1 kali balikan itu 500 meter, jadi kurang lebih 3,5 kilo lah jalan ya. Kalau tawaf tuh tidak terlalu panjang gitu. Nah ini yang perlu mulai hari ini Bapak Ibu siapkan kondisi baik masing-masing, mulai latihan ya seminimal lah 2 hari sekali jalan kaki gitu ya, biar di sana nggak pegel-pegel gitu gitu ya Bapak Ibu, karena nanti di sana dari hotel ke sini jalan, apalagi nanti kalau yang ditempatkannya agak jauh ya, yang bintang 3 itu 300-500 meter ke Masjidil Haramnya. Tapi kalau di Madinah insya Allah kita mudah-mudahan bisa satu hotel. Mangga dilanjut ke Umi Raminah, mangga Bu. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu Ramina, ibunya Eni dari Dr. Nenden. Ya, ya. Dari usia berapa Bu sekarang? Usia 65. Masya Allah. Di domisili di Bandung, Jakarta? Di Jakarta ya. Oh, di Jakarta ya Bu ya. Ya, kalau nanti kita sama-sama ya Bu ya, jaga kondisi aja kesehatannya. Kemudian ya Bu, ya insya Allah. Kemudian dilanjut ke Ibu, silakan Bu. Siapa lagi yang belum Bu? Ini namanya tidak muncul ya. Mungkin Pak Andi ada ya? Pak Andi. Kalau yang Ibu yang satu lagi di sini munculnya namanya Zoom user siapa ya? Dari N-Clinic juga. Halo Bu. Nah, Pak Andi ada nggak Pak Andi? Pak Andi. Dibuka dulu Zoom-nya Andi. Itunya apa? Mute-nya. Pak Andi. Kalau di sini ya Pak Andi. Pak Andi Sasikurani ya? Iya Pak. Nah ya. Pak Andi dari N-Clinic juga Pak? Iya Pak, betul Pak. N-Clinic mana? Kelapa Gading atau Bintaro? Bintaro. Usia berapa Pak Andi sekarang? 29. Oh masih muda lah insya Allah. Ya masih kuat ya insya Allah. Ini pertama kali ya Pak Andi? Iya baru pertama kali Pak. Ya insya Allah. Insya Allah lah. Mudah-mudahan ya kita diberi kesehatan semuanya. Cuman di sana ya intinya kita tidak boleh takabur lah, mumpung saya bisa kuat jalan itu tidak, karena di sana tuh ya suatu hal keajaiban ya yang di kita di Indonesia itu jalan wah sudah tua bakal memberatkan, ternyata di sana sehat walafiat, malahan yang muda yang memberatkan gitu ya. Tapi mudah-mudahan di kita tidak ada semua itu, jadi kita istilahnya tetap membumi, tidak takabur. Nah di sana adalah memang tadi yang katakan oleh Pak Yusuf itu di tanahnya tanah magfiroh, pengampunan. Jadi kita banyak-banyak bertobat di sana ya. Kemudian nah itu yang muncul yang baru join ya tinggal Ibu satu lagi ya mungkin tadi. Ica lagi di jalan. Oh iya ya. Baiklah. Ya Bapak Ibu, insya Allah perkenalan sementara itu karena undangannya sebenarnya yang ikut ya tadi 27 orang ya yang diundang Zoom, belum termasuk yang konsorsium Jakarta. Namun untuk tahap awal sebagaimana saya ungkapkan tadi ini adalah hanya perkenalan awal saja ya. Insya Allah mungkin saya akan memberikan materi kurang lebih 10 menit lah. Nanti disambung oleh Ustadz Rudi ya untuk fadilah umroh. Ini coba saya share screen-nya dulu ya.
Bismillah. Ini bisa kelihatan semua ya, Bapak Ibu? Ya. Nah, jadi tadi kami perkenalkan dulu kami dari PT Sabik International Tour. Itu tadi pimpinannya itu Pak Haji Yusuf, Yusuf Indra Supriyatna. Nah, kita berdiri sejak tahun 2010 ya. Nah, kemudian izin resminya itu penyelenggara ibadah umroh 2016, yang penyelenggara ibadah hajinya di 2017. Kemudian ini nomor NIB-nya, nah ini semua KBLI-nya itu aktivitas Biro Perjalanan Wisata. Nah, kemudian kami juga menerima beberapa penghargaan ya, itu pertama dari Indonesia Tour and Travel, kemudian ada juga penghargaan dari sertifikat dari NHI, ini Biro Konsultan ya, NHI Mandiri, itu tentang sertifikasi Biro Perjalanan Wisata. Kemudian ada juga dari Indonesia Business Company Award, kemudian juga ada dari Indonesia Best Entrepreneur of the Year ya, diterima oleh Pak Haji Yusuf. Nah, yang terakhir kita juga sebagai anggota Ampuri, kebetulan Pak Haji Yusuf juga sebagai ketuanya ya untuk yang tahun sebelumnya, yang sekarang beliau tetap masih di Ampuri tapi bukan sebagai ketua, salah satu pengurusnya. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya putarkan video yang pernah, ini rangkuman pernah dulu sebelum pandemi kita melaksanakan ibadah umroh. Ini hanya cuplikan saja, bisa dilihat ya. Perjalanannya nanti kurang lebih seperti ini. سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا صلاة سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا حبيب الإله أنار الحياة وقلبي يرى كمثل القمر بمدح الرسول يزيد الأمل ويأتي القبول بخير العمل صلاة سلام. Ya, Bapak Ibu, kurang lebih ya itu gambaran singkat lah. Kita akan melakukan umroh seperti itu. Insya Allah nanti untuk keberangkatan kita nanti perlengkapan mudah-mudahan minggu depan sudah dapat kita bagikan. Ini sedang kita proses, ada beberapa perlengkapan yang memang habis, sedang kita bikin dulu. Mudah-mudahan minggu depan selesai langsung kami bagikan ya. Nah, seragamnya nanti ada perbedaan dari yang sebelumnya. Tapi kita pakai batik karena kemarin ada beberapa yang sebenarnya kalau yang pakai jas itu lebih eye catching ya. Nah, tapi kemarin ada beberapa permintaan kalau pakai jas itu terlalu resmi dan mungkin di sana jarang dipakai katanya. Jadi kita kembali ke batik. Insya Allah minggu depan mudah-mudahan kalau sudah selesai, perlengkapannya sudah siap, kita akan bagikan ke Bapak Ibu. Nah, yang perlu diperhatikan ya, ini hanya untuk awal saja, ini prolog yang non teknis. Itu yang pertama kita harus menjaga kesehatan ya Bapak Ibu. Sejak kita sudah mengetahui bahwa kita akan berangkat umroh ya, terutama khusus jamaah wanita yang masih punya siklus menstruasi harus mengetahui itu siklus mensnya. Kita insya Allah berangkat mulai ke bandara tanggal 25 ya sore dan nanti berangkat dari bandaranya tanggal 26 tengah malam. Jadi insya Allah nanti sampai di Saudi itu sekitar jam pagi ya, subuh atau jam 6 pagi. Nah, itu makanya waktunya kita langsung ke Jeddah dulu supaya langsung bisa umroh. Nah, di situ setelah umroh, nah yang perlu diperhatikan adalah untuk wanita yang masih punya siklus mens, diusahakan pada saat itu tidak terjadi menstruasi. Nah, gimana caranya? Nah, sering banyak
pengalaman saya bawa jamaah umroh, biasanya minta obat ya ke dokter untuk supaya ditunda dulu mensnya. Ya, itu ada. Kalau Bapak Ibu bisa minta ke dokter, insya Allah lah itu sudah umum ya, supaya pas hari umrohnya itu tidak terjadi menstruasi. Karena tujuannya itu kita datang ke sana adalah untuk umroh ya. Itu. Yang kedua, Bapak Ibu yang punya gejala tekanan istilahnya kesehatan yang kurang, yang memiliki gangguan kesehatan. Nah, mulai sekarang coba dihindari gitu ya, gejala stres, jantung berdebar, tekanan darah naik, pernapasan sesak, keluar keringat, mudah lelah. Nah, ini segera di manage kesehatannya ya, tadi dengan cara berolahraga. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi itu ini. Jangan lupa kalau Bapak Ibu yang memiliki penyakit itu harus bawa obat-obatan ya di sini dari Indonesia, atau enggak bawa resep dokter. Bukan apa-apa. Di sana obat-obatan selalu tersedia. Cuman satu, pertama biasanya ada obat yang matching, ada yang tidak. Nah, kalau yang tidak ini agak kesulitan. Kedua, harga obat di sana lebih mahal dari kita. Jadi sebaiknya kalau yang punya tadi gejala diabetes, jantung, bawa perbekalan dari sini, atau tekanan darah tinggi ya, diusahakan bawa obat-obatan di sini gitu ya. Kemudian, nah selama di sana diusahakan menjaga kesehatan selama di Saudi Arabia. Nah, di sana itu ada air yang sangat mustajab sekali, Bapak Ibu ya, ini banyak yang bercerita pengalaman haji atau umroh yang di sana selama di sana meminum air Zam-Zam, qadarullah pulang ke Indonesia sembuh gitu ya dari berbagai macam penyakit. Nah, kemudian jangan lupa di sana masih ada wilayah pembangunan ya, berarti masih ada debu sekitar Masjidil Haram. Nah, kita harus bawa masker ataupun ada gangguan ya? Sepertinya ada gangguan ini. Oh ini, halo? Lanjut Pak Rudi aja dulu. Sebentar. Ini Pak Irawan masih. Pak Wawan itu ke-mute Pak Wawan, suaranya nggak keluar. Ke-mute suaranya. Halo? Perawan suaranya masih belum ada. Masih ke-mute. Nah. ya, sebentar. Udah jelas? Sudah jelas. Ya. Saya teruskan lagi ya. Tadi masalah sebentar ya, Pak. Ini sedikit lagi ya untuk pengenalan terhadap awal. Bentar. Ya. Nah, ini tadi sudah sana menjaga kesehatan, di sana usahakan banyak minum air Zam-Zam, kemudian memakai masker. Dan yang ketiga adalah menjaga makan. Ya, jadwal makan kita di sana makan pagi biasanya disediakan di hotel itu setelah sholat subuh. Kemudian makan siangnya itu setelah sholat zuhur, makan malam setelah sholat isya. Nah, diusahakan makan tepat waktu ya Bapak Ibu. Jadi istilahnya jangan, memang nanti yang jadi kendala itu jenis makanan. Nanti saya berikan gambaran makanan yang disediakan di hotel di sana. Nah, kalau Bapak Ibu yang mempunyai kendala seperti tidak cocok makanan, ya istilahnya persiapkanlah dari Indonesia, bawalah dendeng atau apa gitu ya untuk selama di sana. Biasanya nggak cocok. Kadang ada orang yang bilang
Pak, di sini yang cocok tuh hanya telur rebus saja katanya gitu. Karena saking padahal makanannya makanan bintang hotel bintang 5 semua gitu ya. Nah, contoh. Kemudian juga nanti Bapak Ibu sering mengkonsumsi vitamin C ya, Bapak Ibu. Nah, ini contoh-contoh kayak makanan yang disediakan karena hotelnya bintang 5 ya seperti ini ya, Bapak Ibu. Jadi ini apakah cocok sama selera kita, ya kita harus paksa lah makan di sana. Mau gimana juga harus tetap ada asupan gizi, karbohidrat dan lain-lain. Ini mungkin nanti kita ini kan ya. Kemudian untuk manajemen waktu kurang lebih begini Bapak Ibu. Nanti di sana kita usahakan karena tujuan kita beribadah, maka perbanyaklah ibadah di Masjidil Haram dan Nabawi, baik ibadah wajib maupun sunnah. Kemudian sholat wajib diusahakan selalu di masjid. Jadi usahakan 30 menit sebelum sholat wajib itu sudah ada di masjid ya. Kemudian waktu-waktu istimewa, maksudnya waktu-waktu istimewa itu Bapak Ibu bisa menambahkan waktu untuk beribadah di sana. Nah, misalnya bagi bapak-bapak yang ingin ke Rodoh ya, sebaiknya berangkat biasanya jam 3 pagi sebelum waktu sholat subuh ya. Nah, biasa di sana sekarang sudah dibuka 24 jam lagi supaya bisa di sana sholat minimal 2 rakaat karena fadilahnya nanti diterangkan bahwa barang siapa yang sholat di Rodoh itu ya itu adalah sama dengan sholat di taman-taman surga. Kemudian diusahakan berdiam diri di masjid waktu maghrib dan isya karena waktunya pendek daripada pulang ke hotel, mending diam di masjid. Itu lebih enak di sana berdiam diri, mau lihat yang tawaf, mau apa gitu, baca Quran silahkan. Kemudian juga ada amalan ibadah melaksanakan tawaf sunnah ya. Biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh ya, karena kita menunggu waktu ke makan masih ada waktu atau enggak antara maghrib bisa atau saat menunggu waktu sholat lainnya. Jadi kadang Bapak Ibu yang malas bolak-balik hotel udah saya diam di masjid aja gitu ya, nunggu ini bisa melaksanakan ibadah sholat tawaf. Tawaf ini kan hanya bisa dilakukan itu di Saudi Arabia. Kalau di Indonesia nggak akan bisa tawaf. Ini pahalanya nanti dijelaskan ya oleh Ustaz Rudi. Kemudian untuk belanja oleh-oleh dapat dilaksanakan saat tur atau jika mau sendiri itu pada saat pagi hari atau malam hari. Pagi hari itu setelah sarapan. Malam hari biasanya setelah makan isya ya. Karena di sana tuh hampir toko 24 jam gitu ya. Malahan kehidupannya banyaknya lebih malam. Tapi kalau mau keluar sana nanti kita bikin grup, aktifkan WA handphonenya supaya kalau misalnya ada sesuatu bisa berkomunikasi. Nah, kemudian yang terakhir mungkin ya perlengkapan yang dibawa nanti saya sebarkan. Nah, karena kita ini akan umroh duluan, nanti kita dari kami dikasih ada 2 tas bagasi dan tas kabin ya. Nah, tas kabin ini yang dibawa ke pesawat itu isinya antara lain alat sholat, buku doa, baju ganti, 1 setel jika diperlukan. Kemudian untuk laki-laki itu ada kain ihramnya harus di sana karena nanti kita mikot itu di Yalamlam di atas pesawat ya. Kemudian ya handuk kecil, sikat gigi, sabun muka karena ini nanti yang terbiasa nanti kita tidur ya di pesawat, kalau bangun biasanya ya minimal sikat gigi harus ada. Kemudian di pesawat di atas itu sangat dingin sekali, harus sediakan baju hangat, kaos kaki, topi atau kupluk sal. Ya, terutama untuk yang beser, usahakan pakai kaos kaki dan baju hangat karena itu biasanya timbul beser itu pengen ke air terus itu karena kedinginan di kakinya. Jadi kalau bisa kaos kaki itu wajib. Kemudian bawa makanan, obat-obatan ya, makanan kecil juga kesukaan. Walaupun di pesawat biasanya dikasih 2 atau 3 kali makan ya, 2 kali makan plus nanti ada snack. Nah, kita kalau biasanya yang punya penyakit mah ya harus ngemil lah ya. Nah, untuk di tas kabin ini jangan membawa perlengkapan yang berlebihan lah ya. Terutama benda tajam, masukkan tas kabin itu tidak boleh. Kayak gunting segala macam pasti itu nanti disita. Kemudian yang suka merokok itu cekesan tuh ya, untuk jipo kayak gitu itu pasti tidak boleh naik ke atas. Nah, kemudian kalau di tas bagasi
itu kurang lebih nanti ini daftarnya nanti saya berikan ya Bapak Ibu di grup. Ini minimal ini yang harus dibawa. Ada pakaian harian, tadi pakaian ihram sudah, sandal jepit, handuk kecil, obat-obatan, kacamata hitam, kantong plastik, hanger, gamis, kaos kaki, panty liners, baju koko, dan masker. Ya, insya Allah mungkin itu dari saya karena waktu. Saya serahkan sekarang mungkin ke Ustadz Rudi untuk perkenalan manasik mengenai keimulan dari manasik. Silakan Ustadz Rudi. Baik, terima kasih jazakallah khair Pak Irawan atas waktunya dan Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi. Ya. Nama lengkapnya Eko Rudi Hartanto. Asli saya dari Surabaya, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi nanti insya Allah ya kita saling ta'awun. Di sini kita saling tolong-menolong karena hakikatnya kita melaksanakan ibadah haji itu sebagaimana disampaikan oleh Pak Haji Yusuf tadi itu dan Pak Herawan, bahwasanya kita niatnya ibadah ya menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya di Makkah ketika melaksanakan umrah levelnya sama ya, menjadi seorang hamba, menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini saya tidak akan detail menjelaskan tentang dalil-dalil atau keutamaan tentang umrah, akan tapi hanya sedikit sekilas ya tentang beberapa hikmah disyariatkannya umrah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, perlu diketahui bahwasanya umrah itu menurut bahasanya adalah meramaikan atau memakmurkan. Ya. Sedangkan secara istilah umrah adalah datang ke Baitullah untuk melaksanakan tawaf, sa'i, tahallul, bersyukur untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara singkat umrah itu pelaksanaannya hanya ihram ya di miqat, kemudian datang ke Masjidil Haram, melaksanakan tawaf, sholat di belakang makam Ibrahim, sa'i Bukit Safa dan Marwah, kemudian lukar atau tahallul. Itu saja pelaksanaannya. Adapun nanti rangkaian dari travel untuk pergi ke Madinah atau nanti ziarah dan sebagainya itu di luar dari rangkaian umrah ya. Jadi kalau umrah sejatinya cuma 4 hal itu: ihram, tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Jadi jangan punya ekspektasi nanti gimana di sana pelaksanaannya, yang punya pemikiran rumit, sulit dan sebagainya. Insya Allah semuanya mudah. Cuma 4 hal yang kita laksanakan, yaitu ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, habis itu tahallul atau lukar. Itu yang untuk lebih mempermudah. Dan para hadirin sekalian yang perlu diperhatikan ya, umrah itu sekali lagi hukumnya sunnah ya. Apabila di sini dijelaskan dalam penjelasan fikih tentang umrah, hukum umrah menjadi wajib dilakukan sekali dalam hidup bagi seorang yang mampu ya. Minimal dia melaksanakannya bareng dengan ibadah haji, karena haji itu di dalamnya juga termasuk dilaksanakan rangkaian umrah ya. Apabila setiap umat Islam secara umum ya, maka hukumnya ini sunnah. Hukumnya sunnah. Adapun keutamaan umrah para hadirin sekalian, di dalam hadis disebutkan qala al-muallif rahimahullah taala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma. Jadi diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara umrah satu dengan umrah berikutnya adalah menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Tadi Pak Erik menyampaikan bahwa saya ini umrah kedua katanya. Berarti umrah kemarin dengan umrah sekarang, mudah-mudahan umrah saat ini menghapus dosa-dosa di antara umrah sebelumnya. Ya. Seandainya ada hal-hal dosa yang telah dilakukan, kesalahan-kesalahan, dengan dilaksanakannya umrah, maka akan menghapus dosa-dosa di antara umrah sebelumnya dengan umrah yang sedang dilaksanakan. Ini luar biasa ya. Jadi umrah itu perintah Allah ya. Apalagi sekarang
kondisi orang kalau mau berangkat haji itu luar biasa antrinya. Ada yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ya. Nah, kita bisa melaksanakan umroh. Karena dalam kaidah disebutkan, idza ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Ketika kita tidak bisa melaksanakan satu hal yang penting, maka tidak boleh meninggalkan semuanya. Jadi intinya apa yang bisa kita lakukan, itulah kita lakukan. Ya. Kita nggak bisa mungkin melaksanakan ibadah haji, tapi kalau ada kesempatan melaksanakan umroh, maka itu yang lebih baik kita laksanakan daripada tidak kedua-duanya. Yang perlu diperhatikan para hadirin sekalian rahimakumullah, bahwasanya hikmah di antara pelaksanaan ibadah umroh adalah yang pertama, kita menjadi tamunya Allah. Ya, duyufur rahman. Tamunya Allah yang istimewa. Di antara sudah disampaikan tadi ya oleh Pak Haji Yusuf bahwasanya di antara umat Islam yang banyak sekali kita diqadar oleh Allah, diberikan kemudahan untuk bisa diberikan rezeki oleh Allah yang pertama. Rezeki berupa biaya, rezeki berupa kesehatan, rezeki berupa umur, untuk bisa menjadi tamunya Allah yang luar biasa. Seandainya para hadirin sekalian, kita diundang oleh orang yang mulia, seperti pemerintah atau presiden, ya, sekalipun, maka kita akan merasa sangat terhormat. Apalagi lebih-lebih ini adalah kita diundang menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana ketika kita datang dengan upaya kita, dengan harta kita, dengan niat yang benar, maka Allah akan memberikan banyak sekali keutamaan kepada diri kita semua. Bukan hanya keutamaan dalam hal pengampunan dosa, tapi keutamaan dari sisi duniawi juga akan kita dapatkan. Kemudian para hadirin sekalian, di antara hikmah umroh, kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Disebutkan dalam hadis bahwasanya orang yang melaksanakan umroh, maka langkah yang dia langkahkan, langkah kaki yang dia langkahkan untuk berjalan melaksanakan ibadah umroh, maka sebagaimana orang yang datang ke masjid. Satu langkahnya dia menghapus dosa, satu langkahnya akan mendapatkan pahala. Dan ini yang kita harapkan para hadirin sekalian. Selain kita mengharapkan rahmatnya Allah, kita mengharapkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Sebagai orang iman itu harus dalam beribadah dia niatkan dua hal, yaitu mengharapkan ridhonya Allah dan menjauhi siksanya Allah, atau mengharapkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita butuh pada diri sekalian rahmatnya Allah dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita diampuni oleh Allah, Allah menyayangi kita, maka surga yang akan kita dapatkan, dan itu kehidupan yang kekal, ya, kenikmatan yang luar biasa. Kalau kita mendapatkan pahala, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa umroh adalah penghapus dosa di antara umroh dan umroh yang lainnya. Bagi yang pertama kali melaksanakan umroh, maka itu juga akan menjadi penghapus dosa dan peninggi derajat di surga. Maka itu yang harus kita perhatikan. Karena yang kita harapkan hanyalah ridhonya Allah, kehidupan dunia akan kita tinggalkan. Dan para hadirin sekalian, di antara hikmah umroh yang lainnya adalah syiar agama Islam. Kita melaksanakan umroh, ya, kita melaksanakan haji. Kalau haji merupakan rukun Islam, ya, umroh merupakan sunnah, dan tujuannya adalah mensyiarkan Islam, bahwa Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin. Ya. Betapa banyak orang-orang yang melaksanakan umroh terlihat kompak, terlihat rukun, tidak ada perpecahan, terlihat semuanya bersama-sama, bersujud di hadapan Allah dengan begitu banyaknya orang. Dan itu keadaan nanti ketika kita sudah di padang mahsyar, ya. Ketika di padang mahsyar, orang-orang iman akan dikumpulkan dan akan menanti hisaban, dan nanti akan mendapatkan pengampunan dari Allah dan juga syafaat dari Rasulullah SAW. Maka ini harus kita pertahankan, harus kita niatkan dalam diri kita, termasuk di antara hikmah umrah adalah syiar agama Islam. Kemudian yang berikutnya hikmah umrah adalah kita menjalin ukhuwah Islamiyah. Bukankah 1 jam, 2 jam yang lalu saya belum kenal dengan Pak Erik, belum kenal dengan Pak Heri, belum kenal dengan ibu-ibu yang lainnya, Bu Umi, ya, Pak Abah Yoyon yang tadi, Bu Yuli Kelapa Gading, saya belum kenal. Dengan kita umrah,
bisa menambah persaudaraan, ukhuwah Islamiyah. Ada ukhuwah Islamiyah, di mana di dalam hadis disebutkan barang siapa yang berjumpa karena Allah dan berpisah karena Allah, maka nanti di hari kiamat akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertemu mencintai seorang iman karena Allah, mahabbah dengan niat karena Allah, maka nanti akan dikumpulkan di surganya kelak. Makanya ini menjadi hikmah yang luar biasa. Kita menjalin ukhuwah Islamiyah. Kemudian hikmah di antara yang bisa kita petik ya dengan pelaksanaan ibadah umrah adalah muhasabah dan perenungan diri. Kita bermuhasabah bahwa selama ini Allah yang memberikan nikmat kepada kita. Allah memberikan rezeki, Allah memberikan pangkat, Allah memberikan kedudukan kepada kita. Ketika kita melaksanakan umrah, semuanya diletakkan. Kita menjadi hambanya Allah. Kita bersujud bersama-sama. Tidak ada orang yang lebih tinggi, tidak ada orang yang lebih rendah, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa bermuhasabah. Selama ini apakah lebih banyak kehidupan kita itu diisi dengan dosa ataukah kita banyak diisi dengan pahala? Dan kita renungkan bagaimana ketika nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dalam keadaan husnul khotimah, apakah dalam keadaan su'ul khotimah? Karena banyak sekali para hadirin sekalian orang yang melaksanakan haji, orang yang melaksanakan umrah, mereka pamitan dengan keluarga, ya, dan kemudian Allah tidak, ya, Allah mengqadar tidak bisa kembali lagi dengan keluarganya. Dipanggil oleh Allah menjadi tamunya Allah, kemudian dipanggil di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bermuhasabah, kita merenungkan diri agar kita bisa sama-sama meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hikmah yang lainnya adalah dengan melaksanakan umrah berarti sama halnya kata para ulama, kita sedang mengikuti madrasah imaniyah, yaitu sekolah keimanan. Karena kita dilatih untuk menjaga diri kita. Ketika dalam keadaan ihram, orang tidak boleh ngomong kasar, orang tidak boleh berdebat, orang tidak boleh bertengkar, orang harus menjaga hawa nafsunya. Orang yang melaksanakan umrah dalam keadaan ihram, ada beberapa larangan yang harus dia hindari, dan ada perintah yang harus dilaksanakan. Dan harapannya ketika selesai melaksanakan umrah, kita tetap menjadi pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Makanya umrah disebut dengan madrasah imaniyah, yaitu sekolah keimanan. Karena kita dilatih, ya, seakan-akan mengikuti diklat agar kita terlatih untuk menjaga keimanan kita, menjauhi larangannya Allah, kemudian kita fokus untuk ibadah. Lebih-lebih para hadirin sekalian, ketika kita berusia 40 tahun atau lebih, maka ini oleh Allah disebutkan secara khusus hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Kalau kita melaksanakan umrah, kita bisa fokus beribadah di sana, maka kita terlatih. Usia 40 tahun oleh Allah diperintahkan seseorang untuk banyak bersyukur kepada Allah. Kemudian auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Selain dia bersyukur karena banyak nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, kemudian dia harus banyak beramal salih. Bukankah ketika pelaksanaan umrah kita dituntut untuk banyak berzikir, membaca kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita memperbanyak talbiyah, bacaan talbiyah ketika sudah ihram sampai ke Masjidil Haram. Kemudian kita banyak berzikir kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara rukun Yaman dan Hajar Aswad kita berdoa demikian. Dan kita dituntut banyak berzikir kepada Allah. Kemudian melaksanakan sa'i Safa Marwah. Kita di Bukit Safa, di Bukit Marwah, disunahkan untuk memperbanyak doa. Kita mohon kepada Allah. Dan itu juga yang diperintahkan oleh Allah ketika kita sudah berusia 40 tahun. Makanya kita jadikan umroh ini sebagai madrasah imaniyah, yaitu pendidikan atau sekolah keimanan agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin berikutnya, di antara hikmah umrah adalah kita dituntut untuk menjadi pribadi yang sederhana, zuhud, dan kita dituntut untuk menjadi orang yang empati dengan orang lain. Ada kesetaraan, tidak ada hal orang yang lebih tinggi dan orang yang lebih rendah. Dan kita
lebih sederhana lagi, tidak bermewah-mewahan dengan dunia, tidak berambisi untuk meraih harta dunia sehingga meninggalkan urusan akhirat kita. Kemudian di antara hikmah umroh adalah kita dilatih kesabaran dan kedisiplinan dalam kehidupan dan ibadah. Kita sabar melaksanakan umroh, kita sabar menjaga diri kita, karena sabar itu bukan hanya ketika tertimpa musibah, tapi sabar itu dalam beberapa hal. Di antaranya sabar melaksanakan ketaatan, sabar menjauhi larangan, dan sabar ketika Allah memberikan ujian di dalam kehidupan kita. Oleh karena ketika umroh, salah satu hikmahnya adalah kita latih kesabaran, dilatih keikhlasan, melatih kedisiplinan. Kita tadi disampaikan oleh Pak Haji Erawan, kalau bisa sebelum sholat 30 menit sudah di masjid. Ya. Kalau bisa setelah pelaksanaan umroh, kita juga istiqomah. Sebelum adzan, ya, ketika adzan kita sudah melaksanakan sholat di masjid berjamaah. Ya. Jangan sampai ketika umroh kita melaksanakannya pol-polan, ketika di rumah capek, habis itu libur. Ya. Tidak ibadah lagi. Justru ketika umroh harus menjaga keistiqomahan sehingga kita menjadi umroh itu menjadi umroh yang mabrur. Terakhir, para hadirin sekalian, di antara hikmah umroh adalah tarbiyah khuluqiyah, yaitu melatih akhlak yang baik. Kita dilatih ya di dalam pelaksanaan umroh, dilatih bagaimana bermuamalah terhadap orang lain, dilatih bagaimana peduli dengan orang lain. Kalau ada jamaah umroh yang sepuh, yang memang butuh bantuan, kita saling tolong-menolong, tidak saling menyalahkan. Kita bagaimana melatih kesabaran dan akhlak yang baik. Ya, akhlaknya Rasulullah, akhlak Nabi Muhammad SAW yang sudah menjadi suri tauladan bagi kita semua. Oleh karenanya, semoga para hadirin sekalian, harapannya dengan tadi itu beberapa hikmah-hikmah di antara hikmah umroh, kita semua bisa termotivasi dan kita jaga semakin semangat dan benar-benar niat menjadi tamunya Allah, dan kita niatkan untuk mencari ridhonya Allah, beribadah semaksimal mungkin ketika melaksanakan umroh 9 hari, 2 hari perjalanan, kemudian di Mekah, lalu di Madinah, kita tetap istiqomah sampai nanti pulang ke Indonesia, kita istiqomah sampai nanti Allah memilih kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Bapak Erawan, Pak Haji, insyaallah itu yang bisa saya sampaikan singkat. Insyaallah nanti kalau untuk pelaksanaan manasik dan sebagainya lebih jelas kita laksanakan secara langsung, insyaallah bisa di pertemuan berikutnya. Barakallahu fiikum, mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu sekalian apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dari saya cukup sekian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khair ke Ustadz Rodi. Insya Allah Bapak Ibu, itu pertemuan pertama kita ya. Hari ini dibahas tentang non teknisnya. Tadi kita diwajibkan, diusahakan menjaga kesehatan ya. Nanti dan tadi dari hikmah manasik umroh itu, hikmah kefadolan umroh itu apa saja. Insya Allah nanti kita ketemu lagi minggu depan ya. Jadi insya Allah kami targetkan ini sampai pertengahan November atau November minggu pertama kita adakan Zoom, minggu keduanya itu langsung praktek manasiknya. Nah ini ilmunya kita biar gali dulu, biar ke sana pas datang ke Mekah atau Madinah kita semangat untuk melaksanakan. Ya, insya Allah mungkin pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Kira-kira ada pertanyaan dulu, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Saya mau bertanya dulu. Mangga Pak Eri. Iya. Yang pertama saya tanyakan, kita akan dapat apa namanya kopernya dan yang lain itu kira-kira Hamin berapa gitu loh. Ya. Jadi waktu kapan? Yang itu yang pertama. Terus yang kedua tadi dengan Ustadz, tadi kan dia bilang kita datang ke sana kita pakai apa namanya kita yang pertama tadi kita kan pakai ihram di pesawat, terus nanti sampai tawaf ya. Nah, apakah itu dikerjain dalam 1 hari atau ketika mereka lagi ngadakan sholat zuhur sampai sana kita harus tetap melakukan tawaf dulu, atau memang nanti ada ininya ya? Malum lah ya, ini orang awam ya Pak Ustadz ya, mohon maaf ya. Iya, mendasar maksudnya itu ya, daripada kadang-kadang membayang-bayangkan ini orang lagi sholat
zuhur rame-rame, kita baru nyampe, kita langsung ini atau kita lakukan sholat dulu atau gimana? Nah, setelah itu udah langsung pada saat itu juga langsung sa'i atau ada jeda untuk besok atau hari itu juga? Ya. Terima kasih, silakan. Baik Pak Eri, saya jawab. Untuk perlengkapan insya Allah saya usahakan minggu depan ya, sudah saya bagikan, karena ada satu yang lagi masih dibikin, itu tas selendang dan tas kabin, karena bentuknya sekarang tas selendangnya beda, mudah-mudahan bisa kepake setelah umroh, bisa dipakai juga ya. Kita usahakan dibuat yang semodis mungkin lah gitu ya. Kemudian menambahkan saja Pak Eri, betul tadi nanti kita ihromnya, mikotnya ya, itu di pesawat di Yalamlam. Nanti teknisnya diajarkan nanti bagaimana kita hanya mengucapkan saja niat umroh. Nah nanti kan nanti itu panjang tuh ya. Jadi nanti sampai kita melakukan sa'i itu memang diusahakan 1 hari itu. Cuman tidak usah terburu-buru. Kita istirahat dulu segala macam. Teknisnya seperti ini misalnya. Setelah kita landing di Jeddah, itu kan nanti ada pemeriksaan. Kita sudah niat ihram ya. Udah niat ihram di pesawat. Nanti berlaku itu larangan ihram. Contohnya misalnya tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh potong kuku, potong rambut. Ya. Diusahakan nyisir juga kalau bisa jangan gitu, karena nanti ada rambut yang rontok. Nah ini contohnya seperti itu Pak Eri, nanti dijelaskan ya di manasik berikutnya. Nah nanti setelah dari Jeddah ke Mekah itu kurang lebih perjalanan 1 jam pakai bis. Nanti setelah masuk check-in di hotel, kita simpan dulu barang, makan pagi dulu ya, biar fit dulu lah. Dari situ mungkin bisa 1 jam, 1,5 jam ya, sampai nanti kita kumpul lagi di lobi hotel. Nah, baru jalan ke Mekah, ke Masjidil Haram. Kalaupun misalnya pas masuk Masjidil Haram pas adzan duhur, ya kita harus sholat dulu, karena di sana dimanapun kalau setelah sholat masuk sholat wajib, semua kegiatan berhenti. Jadi kalau misalnya toh kita baru tawaf itu 7 keliling, ternyata baru keliling ketiga sholat, itu harus berhenti. Kita sholat dulu, nanti lanjutkan lagi gitu. Ya, makanya nanti kita biasanya mutawif udah ngitung. Nah, kita udah nanti misalnya kita datang ke hotel jam 9 atau jam 10. Udah nanti kita menuju Masjidil Haram itu jam 12 pas adzan duhur. Nah, nanti kita mulai tawaf sampai sa'inya setelah adzan duhur biar tidak kepotong. Gitu mungkin Pak Heri. Mangga Pak Ustadz tambahin. Ya, saya sedikit aja Pak Heri menambahkan tadi pertanyaannya. Jadi sedikit banyak sudah disampaikan oleh Pak Irawan. Jadi ketika kita sudah niat ihram, entah itu haji atau umroh, kalau kita kan sekarang melaksanakan umroh, berarti niatnya labbaik Allahumma umratan. Ya, ketika sudah kita niat umroh, kemudian sebelumnya kan kita ganti pakaian dulu. Ya, tata caranya itu ganti pakaian ihram dulu, nanti di pesawat, nanti tata caranya teknis insya Allah dijelaskan di manasik berikutnya. Nah, ketika itu sudah selesai, ketika turun di Jeddah, seumpama kita istirahat dulu, duduk-duduk dulu dan sebagainya, yaitu nggak masalah. Yang penting nanti ketika rangkaian umroh, ketika kita sudah sumama tawaf nih 7 putaran, setelah diberikan makam Ibrahim, terus sa'i Safa Marwah, tahalul itu satu rangkaian. Adapun nanti untuk menunggu momennya tadi sudah disampaikan sama Pak Irawan, nanti ada pengaturan dari mutawif menunggu adzan setelah adzan duhur atau seperti apa. Nanti insya Allah kita laksanakan bersama-sama biar tidak bingung untuk pelaksanaannya. Tapi jadi nggak bisa tawaf ya, hari ini tawaf, besok tinggal sa'i, terus besok lagi tahalul, enggak, tapi satu rangkaian. Namanya tertib, syaratnya umrah itu tertib urutan, atau diacak. Nanti sa'i dulu, dicicil, tawaf, habis itu ke hari kedua, atau berikutnya tawaf, habis itu lukar, enggak, tapi harus urutan. Jadi urutannya tawaf, sa'i, lukar, udah gitu aja. Kalau untuk tahalul itu sendiri itu wajib pria aja atau wanita juga? Satu lagi mesti harus gundul atau cuma syarat doang? Gitu. Sahih. Kalau tahalul itu, Pak Heri, yang lebih baik memang cukur gundul. Karena apa?
Allah mengampuni dosa itu ketika kita nyukur rambut gundul, maka pengampunan rahmatnya Allah lebih banyak gitu. Ada yang menjelaskan demikian. Tapi tidak menjadi syarat tahallul harus cukur gundul. Boleh hanya sebagian rambut saja yang dipotong. Adapun untuk wanita itu hanya di ujung seukuran dengan jempol aja nanti. Ujung rambutnya di seukuran jempol kemudian dipotong gitu aja. Sedikit. Ya, bagi wanita, nggak semuanya. Dan wanita juga nggak boleh cukur gundul, haram hukumnya. Ya. Tayyib. Insya Allah itu Pak Heri. Ya, terima kasih. Sama-sama. Enggak. Terima kasih Pak Wawan. Dari yang lain ada pertanyaan sebelum ditutup? Ya, Insya Allah nanti kita sambung ke minggu depan pertemuan jam yang sama. Itu nanti lebih jadi bertahap kita biar mengerti ya teknisnya segala macam. Ada lagi? Bapak Ibu, ya. Kalau tidak ada mungkin nanti untuk pertanyaan bisa di grup juga tidak apa-apa ya. Misalnya itu yang di grup saya sudah berikan buku panduan umroh sama doa-doanya. Silakan dibaca, dipelajari. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan ditanyakan. Nanti mungkin disusul oleh video yang sedang dibuat untuk rangkaian umroh itu seperti apa ya. Nanti ada contohnya. Itu aja mungkin kalau memang tidak ada pertanyaan lagi untuk pertemuan hari ini. Halo. Nah, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah minggu depan. Ini maaf sinyalnya putus-putus. Ya, insya Allah kami akhiri ini nanti kita sambung minggu depan. Ya, enggak. Assalamualaikum. Salam. Ya, assalamualaikum. Atur nuhun. Kami sami ya.